Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Anissa Putri dengan NIM 19002040. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan public relation dan manajemen humas, baik itu secara global maupun di Indonesia. Di Indonesia, istilah public relation atau manajemen humas dikategorikan baru dikenal, tetapi di dalam perkembangan dan prakteknya sudah dikenal sejak lama sekali. Ilmu kehumasan. Ilmu kehumasan sendiri merupakan gabungan dari beberapa ilmu lainnya seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial. Yang paling utama atau yang paling penting itu yaitu ilmu komunikasi. Yang mana pekerjaan PR atau public relation sendiri merupakan pekerjaan yang paling banyak itu berkomunikasi, seperti mencari informasi, mendapatkan informasi, dan memberikan informasi kepada umum atau publik. Jadi seorang VR harus bisa berkomunikasi secara baik. Melihat sejarahnya di dunia, munculnya public relation atau manajemen humas pertama sekali itu diperkirakan pada abad ke-20 dan munculnya itu di negara Amerika. Sebab munculnya public relation tersebut karena kemajuan di berbagai bidang atau disebut dengan istilah globalisasi, serta masyarakat yang telah mampu memahami apa itu manajemen humas sendiri. Dan pada saat revolusi industri, dan pada saat itulah dikenal atau diresmikan istilah public relation atau manajemen humas itu lahir. Di dalam prakteknya sebenarnya public relation atau manajemen humas sudah diterapkan berabad-abad silam. Seperti contohnya, yang pertama itu adalah penyambutan oleh Ratu Balkis terhadap Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman berkunjung dan dia menyambut Nabi Sulaiman dengan acara yang meriah, sehingga Nabi Sulaiman tersebut merasa dihargai, merasa disambut dan dihormati. Jadi munculnya kenyamanan oleh Nabi Sulaiman terhadap Ratu Balkis. Jadi begitu. Peristiwa yang kedua adalah penyambutan Mark Antony oleh Cleopatra di tepi sungai Nil, yang mana Cleopatra menyambutnya dengan acara yang sangat meriah, berbagai penyambutan lain sebagainya, sehingga Mark Antony merasa dihargai, merasa dihormati. Jadi munculnya kenyamanan sehingga hubungan mereka menjadi lebih baik. Begitulah. Menurut Ivy Lee atau The Father of Public Relation, pada tahun 1906 dia telah berhasil menanggulangi masalah public relation, yang mana pada saat itu di Amerika terjadi kelumpuhan pabrik batu bara, atau bukan pabrik tapi industri batu bara, yang mana pada saat itu di dalam industri tersebut adanya batas-batas antara pemimpin dan karyawan, yang mana Ivy Lee mengatasi tersebut dengan cara mengeluarkan deklarasi prinsipal atau Declaration of Principle, yang mana jarak antara jarak antara manajemen inti atau manajemen utama dengan karyawan atau
publik internal ataupun eksternal itu disatukan atau dijembatani oleh Ivy Lee. Sebelum itu kita menjelaskan siapa Ivy Lee tersebut. Ivy Lee itu merupakan seorang wartawan yang pekerjaannya itu mencari informasi dan mengemukakan kebenaran-kebenaran. Jadi setelah melihat kebijakan tentang Declaration of Principles yang tadinya masyarakat yang dianggap bodoh, tidak penting pendapatnya tersebut menjadi penting karena akan dikeluarkan Declaration of Principles. Masyarakat dibawa ikut serta sehingga adanya kesamaan pendapat antara pihak manajemen dengan pihak publik internal maupun eksternal. Yang mana sebelumnya antara pihak manajemen dengan pihak publik internal maupun eksternal memiliki jarak yang sangat panjang, memiliki jarak. Maksudnya, misalnya pihak manajemen tidak membutuhkan pendapat dari pihak publik internal maupun eksternal sehingga mereka memiliki kepentingan sendiri dan hasil keputusan dari pihak manajemen tersebut tidak berdasarkan dari pihak publik internal tersebut. Jadi begitu. Pada tahun 1895 sampai dengan 1900, public relation tidak penting pada kala itu. Tetapi pada tahun 1918 sampai 45, public relation tersebut atau peran public relation tersebut mulai dihargai dan mulai diketahui. Dan pada tahun 1925 di New York, public relation mulai muncul secara resmi menjadi pendidikan tinggi resmi di Amerika Serikat. Di Indonesia baru beberapa mata kuliah dan beberapa fakultas yang mengajarkan tentang public relation, tetapi di New York tersebut sudah menjadi fakultas atau mata kuliah wajibnya. Begitu. Dan pada tahun 1858 di Belanda sudah masuk pendidikan tinggi, bahkan minimal merata di Belanda sudah menjadi fakultas ke-VR-an. Bahkan hampir ke seluruh jurusan wajib belajar ke-VR-an tersebut. Selain mata kuliah wajib itu juga dibentuk beberapa kursus tentang ke-VR-an dan banyak hal tersebut. Dan ada banyak di Belanda. Pada tahun 1945 sampai 1968, VR sendiri sudah mulai dipergunakan dan mulai dimengerti dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan maksudnya di dalam suatu lembaga tempat orang-orang bekerja, tempat mereka bekerja. Pada tahun 1968 di Belanda sangat menganggap bahwa public relation itu sangat penting sekali. Tetapi dibandingkan dengan Amerika Serikat, public relation tersebut hanya sebatas untuk lembaga saja, sedangkan di Belanda itu menyeluruh. Ilmu public relation tersebut bisa digunakan untuk semua hal di dalam kehidupan. Dan pada tahun 1979 sampai dengan 1990, internasional mulai mengalami globalisasi dan menerima ke-VR-an atau manajemen humas mulai diterapkan dalam kehidupan. Dan pada tahun 1990 sampai sekarang merupakan
puncak atau KVR atau public relation sangat penting, atau masyarakat merasa itu sangat penting, yang mana terjadinya perubahan pola pikir, sudut pandang secara nasional dan internasional, membangun kerjasama secara lokal. Begitulah. Dan kemudian melalui perkembangan itu di dalam lembaga atau tempat bekerja, setiap orang mulai belajar untuk menyesuaikan dengan globalisasi. Dan tidak lupa di dalamnya itu ada keilmuan public relation. Yang kedua, di Indonesia. Di Indonesia dikatakan ketinggalan, yang mana orang sudah mengenalnya, kita baru mengenal public relation, yang mana Indonesia mengenal public relation tersebut jelas diketahui pada tahun 1945, yang mana pada saat kemerdekaan atau menjelang kemerdekaan, yang mana dapat diketahui pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mana Bung Karno memberhentikan sidang PPKI dan pada saat itu dan memberikan hasilnya atau menyampaikan hasilnya itu melalui konferensi pers, yang mana hasilnya tersebut diumumkan melalui radio maupun televisi, yang mana di Indonesia itu ada dulu namanya RRI dan TVRI kalau di televisi. Menurut M. Linggar, praktek manajemen humas atau public relation sendiri sudah ada sejak lama, seperti pada masa Mataram atau Kerajaan Mataram. Penambahan Senopati mengumumkan bahwa ada 2 pasangan yang mana dia dan keluarganya mendapat lindungan dari Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Laut Selatan, yang mana ada 2 konsep kehumasan dibawa dalam hal pengumuman tersebut, bahwa dia dan pasangan berserta keturunannya dalam lindungan Nyi Roro Kidul, dan disampaikan kepada publik bahwa 2 pasangan tersebut dalam lindungan. Secara autentik, berkembangnya manajemen humas pada saat awal kemerdekaan, seperti dibentuknya proyek mercusuar, RRI, TVRI, dan lain sebagainya. Dan muncullah badan-badan yang sifatnya terkait dengan publik seperti Depen, Setnek, dan juru bicara. Sampai sekarang juru bicara itu masih ada. Pada tahun 1962 merupakan cikal bakal pembentukan humas melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda. Pada tahun 1967 sampai 1971 terbentuknya BAKOR, yang mana Badan Koordinasi Antar Humas. Dan pada tahun 72 sampai 93 munculnya PR di kalangan para profesional di lembaga swasta. Tandanya yaitu didirikan suatu wadah profesional humas pada tanggal 15 Desember 1972, didirikan oleh Wardiman Joyodiningrat dan kawan-kawannya yang diketuai oleh Maria Yunus. Dan pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta dibentuk wadah profesi, yaitu APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relation Independen. Tujuan dibentuknya badan tersebut yaitu yang pertama mewujudkan PR yang jelas, PR yang bertanggung jawab, memiliki kode etik yang jelas. Tidak lupa harus jujur. Tujuan yang kedua adalah memberikan info kepada klien bahwa PR memberikan nasihat di dalam public relation. Yang tujuan yang ketiga adalah mengembangkan kepercayaan umum kepada atau terhadap PR atau public relation.
Sedangkan pada tanggal 27 November 1995 yaitu berkembangnya PR atau Public Relation di Indonesia, yang mana dibentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang, yang mana dalam mencari kliennya melalui atau secara bersama-sama dan memiliki hubungan dengan hotel-hotel lainnya. Perkembangan public relation di Indonesia tahap demi tahap menjadikan suatu kajian di bidang keilmuan fungsi PR di dalam PR sebagai kajian ilmu merupakan melahirkan berbagai teori-teori dan paradigma dan pendapat-pendapat berdasarkan penelitian terhadap masalah yang telah diteliti atau diselesaikan. Yang kedua, fungsi public relation sebagai profesi yang mana berfungsi untuk sebagai alat praktis seni praktis yang digunakan oleh kalangan profesional di dalam pekerjaannya di suatu lembaga. Jadi seperti itu. Kesimpulan dari video kali ini yaitu berkembangnya public relations di Indonesia itu dikatakan terlambat dari negara-negara lainnya seperti di Belanda, yang mana dia telah mengenal terlebih dahulu dan menganggap public relation itu sangat penting di sana, sedangkan di Indonesia baru mengenal pada tahun 1945 pada saat kemerdekaan. Kalau di Amerika yaitu tempat lahirnya public relation pada abad ke-20 perkiraannya. Tetapi dalam prakteknya di dunia, baik di Indonesia maupun di dunia keseluruhan, public relation itu sudah dilakukan sejak lama, tetapi kita belum tahu kalau itu dinamakan dengan public relation atau PR atau manajemen humas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.